selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Oke, pada video kali ini saya melanjutkan pembahasan e-book ya dengan topik closing price ya. Jadi posisi closing price ini juga cukup memberikan indikasi kita mau melakukan buy atau sell ya teman-teman ya. Posisi harga ditutup pada suatu time frame. Oke. Posisi harga ditutup pada suatu time frame terhadap support atau resisten atau SNR. Terkadang merupakan konfirmasi penting untuk peluang open posisi sell atau buy. Bergantung pada kondisi market, baik trending market, ranging market, konsolidasi, pola candle, dan konfirmasi pergerakan harga di candle selanjutnya. Jadi ini nggak bisa closing price aja teman-teman ya. Ini harus didukung juga oleh kondisi marketnya bagaimana, apakah trending, apakah ranging, apakah konsolidasi, kemudian pola candle yang dibentuk dari closing price ini gimana, atau candle sebelumnya mungkin ada momentum ya, dan konfirmasi pergerakan harga di candle selanjutnya. Oke, konfirmasi pergerakan harga di candle selanjutnya ini adalah merupakan akhir dari pengambilan sebuah keputusan ya. Di sini rejection itu adalah akhir dari konfirmasi kita mau oke saya buy, oke saya sell gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Apa yang saya siapkan di sini? Oke, closing price teman-teman ya. Closing price itu berhubungan dengan dua hal. Dia mau reversal ataupun dia mau retracement. Maksud saya, closing price ini bisa menandakan apakah dia reversal ataupun dia retracement ya. Tentunya tadi dengan kombinasi momentum, trend, dan kondisi market ya. Dan juga SSR ya, atau level-level tertentu. Oke, reversal ini ya tentunya kita tahu reversal itu harus ada pola reversal. Dan di dalam pola reversal itu sudah sangat jelas ya. Kapan reversal bisa terjadi? Satu, ketika indikasinya closing tepat di SSR. Jadi di sini ada katakanlah level 12.000. Kemudian di sini ada candle bullish ke atas. Nah, di sini bisa terjadi yang namanya reversal ya. Tentunya dengan pola reversal ya. Jadi pola reversal ini biasanya ada juga di closing tepat di SSR ya. Jadi ketika dia close tepat di SSR, di daerah ini biasanya ada pola-pola reversal seperti engulfing gitu ya. Kemudian morning star, kemudian dark cloud cover ya. Tapi khusus untuk morning star biasanya dia doji ya. Jadi juga indikasinya tidak boleh hanya dari closing price aja ya. Karena kan kalau doji ya kemungkinan kita entry di opening ya kita bisa loss, terutama kalau di digital option. Kalau di binary option ya bisa kita draw ya, atau tidak loss dan juga tidak profit. Oke, kemudian closing price melebihi 50% body candle sebelumnya, namun belum menyentuh opening price candle sebelumnya. Oke, ini juga merupakan indikasi reversal ya, dimana ini adalah maksud dari, kalau kita ambil contoh dari dark cloud cover teman-teman. Jadi sini kan ada katakanlah SSR gitu. Kemudian dark cloud cover kan di sini bullish candlenya. Kemudian oke, kita ambil contoh aja ya. Biar jelas, ini bullish. Kemudian di sini ada candle bearish ya. Nah, candle bearishnya ini melebihi 50% dari bullish ini teman-teman. Jadi ini adalah juga closing price sebagai tanda dari
reversal ya. Artinya tanda dari reversal ya dia akan turun ya, atau meneruskan ke bawah ya. Kalau ini trennya up, reversal kan dia harus ke bawah. Jadi ini bisa jadi indikasi reversal. Kemudian closing price melewati opening candle sebelumnya. Nah, kalau lewat opening ya berarti kalau ini bullish, ini beresnya udah melewati opening. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan adalah juga reversal dalam pola engulfing. Kemudian kalau Morningstar ya di sini harusnya ada doji ya di tengah-tengah ini, atau candle-candle kecil atau candle lemah lainnya. Itu teman-teman. Jadi indikasi dari reversal itu bisa dari closing price juga, tentunya dengan kondisi market, tren dan momentum serta level yang berkaitan. Kemudian retracement bisa jadi juga closing price termasuk retracement jika closing price tidak melewati 50% body candle sebelumnya ya. Jadi maksudnya di sini adalah jika ada bearish, maka candle bullish-nya itu setelahnya ini kan bullish. Kalau retracement, maka bullish-nya itu harus tidak boleh melebihi 50% ini. Atau di sini ada seperti high wave gitu ya, seperti candle lemah ya. Jadi kan indikasinya kita mengindikasikan bahwa selanjutnya price akan bergerak ke bawah. Tentu saja akan ada konfirmasi di sini ketika price berinteraksi dalam pembentukan candle ini, dan juga digabungkan dengan trennya bagaimana, kondisi marketnya bagaimana ya. Oke, teman-teman, dan di sini ada level gitu misalkan ya. Di sini harus ada level. Walau 50% body juga level ya. Tapi kalau di sini ada EMA kebetulan ya sangat bagus ya. Kemudian closing price tepat di 50% body ya. Candle sebelumnya ya ini juga kalau di 50% body juga bisa termasuk retracement indikasinya ya. Itu. Kemudian closing price tepat di opening price candle sebelumnya ya. Jadi ini juga bisa merupakan retracement ya, atau gimana ya, kayak konsolidasi ya itu. Karena kalau closing price tepat di opening price candle sebelumnya, dia akan seperti konsolidasi ya, tapi peluang dari retracement itu ada ya. Contoh begini, ada candle bullish seperti ini. Di sini ada candle bullish, kemudian candle selanjutnya adalah candle bearish. Nah, dia close tepat di sini ya teman-teman. Dan bagaimana kalau di sini ini ada level round number seperti 100 gitu ya, seperti 200 gitu. Maka ini juga menjadi indikasi bahwa selanjutnya akan bullish ya di sini. Bisa jadi indikasi bullish juga gitu. Maksudnya peluang dari ini adalah merupakan retracement bisa jadi. Kalau di sini sebelumnya adalah uptrend ya. Karena ini kalau dibilang pola dark cloud cover adalah bukan ya, karena ini dua-duanya menciptakan yang namanya, kalau ini dan ini digabung dia akan menciptakan yang namanya doji. Kalau tepat di closing price ya dojinya adalah warnanya abu-abu ya. Dan ini doji ini di uptrend adalah ragu-ragu ya, ini bisa ke atas bisa ke bawah, tergantung bagaimana dari proses pergerakan candle ini. Kalau dark cloud cover dia kan inverted bullish hammer ya. Dia begitu kalau dark cloud cover dia. Karena dia melebihi 50% tapi belum menyentuh opening. Nah, kalau ini sesuaikan juga dengan trend. Jadi kalau di sini udah dilihat ranging market, momentum hilang ya, ini bisa jadi sell ya. Itu.
Kemudian apa lagi? Udah ya, itu aja ya. Oke. Kemudian peringatan closing price di atas hanya indikasi peluang bisa terjadi ya. Jadi ini adalah gambaran besar peluang yang bisa terjadi. Itu hanya retracement atau itu bisa reversal. Closing price harus dikombinasikan lagi dengan kondisi market, pola candle, tren, momentum, dan konfirmasi gerakan price di 30 T awal pembelian yang terjadi. Ya, jadi itulah kompleksnya ya, harus di penggabungan semua ini dengan closing price. Jadi nggak bisa closing price aja udah langsung, wah ini reversal, ini retracement ya. Itu harus dikaji lagi. Oke. Ini beberapa contoh saya screenshot teman-teman ya. Saya juga akan jelaskan sedikit kenapa ya. Oke, reversal example nomor 1. Mungkin nanti akan banyak example lain ya. Kalau saya ada waktu saya buatkan. Oke, yang pertama ini tentu saja Morningstar ya. Morningstar kan fake breakout ya. Fake breakout dari 100 INE dan 50 INE. Kemudian closing price-nya di mana? Di atas pembukaan dari candle sebelumnya. Jadi candle sebelumnya ya ini ya ini. Kalau Morningstar kan bisa ya. Nah, ini bisa menjadi acuan reversal ya. Reversal karena di sini ada level ya, atau ada SSR ini ujung ekornya, dan juga dia merupakan fake breakout dan menembus 20 GMA. Oke, itu adalah indikasi reversal yang kuat ya, karena dari 100 INE dan 200 INE ada di bawahnya. Oke, jadi di sini yang kita konfirmasi adalah rejection dari area ini ya, area support ini, atau dari area 20 INE. Kalau ada ke atas dan melewati lagi openingnya ini, berarti dia akan bablas ke atas terus. Kemudian yang kedua teman-teman, untuk satu ini kondisinya ranging market ya. Ini ranging market. Kenapa? Karena 100 INE ini udah flat, 50 udah flat, dan 20 menuju flat ya, menuju. Karena 20 kan 200 INE kan di sini INE paling besar, jadi dia membutuhkan waktu untuk berubah arah ya. Kemudian di sini kondisi market udah mulai ranging ya. Ini udah mulai datar 150 dan 20. Oke, di sini ada round number. Kemudian ini adalah pola reversal yang bernama evening star ya, evening star, dimana dia closing price terakhirnya ada di atas dari opening ini dan opening ini, serta di sini ada level yang namanya deviasi 1 ataupun SSR di sini. Makanya di sini bisa di sell. Sama seperti di sini ya. Dia harus ada rejeksi dari candle ini. Tapi biasanya mendapatkan rejeksinya itu ya yang agak susah ya. Atau enggak kita langsung aja, kalau kita udah mengerti, oh oke, polanya begini, trennya begini, marketnya begini, udah kalau lihat atas dia sell. Tapi untuk melakukan hal itu harus ada otomatisasi dulu di dalam otak kita ya teman-teman ya. Nggak bisa langsung belajar sekali langsung jadi, nggak bisa. Tapi teorinya ya begitu ya. Kemudian nomor 3 ini kita tahu downtrend ya, 20 YME, 50 YME, dan di atas ini pasti ada 100 dan 200 YME. Ini mengarah ke bawah. Kemudian deviasi 1 ini adalah pola engulfing ya, dimana closingnya melebihi opening dari candle sebelumnya. Artinya dia bisa jadi pola reversal. Tentunya di sini nggak ada gini ya, nggak ada level kecuali di 50%. Ini kita tahu di sini ada level. Kemudian kalau di sini kan ada wick. Kalau di sini nggak ada wick, berarti kita andalkan 50%. Kalau di 50% nggak ada level, berarti adalah yang di atas ini, opening dan closing. Kalau di sini nggak ada, ini berarti udah resmi yang namanya fake breakout ya. Maksud saya
resmi. Kalau di sini kan dari atas, ini adalah retracement ya. Kalau ini sampai tembus sampai sini. Untuk yang di sini ya bisa andalkan rejection di sekitar sini ya. Oke, kemudian yang nomor terakhir teman-teman. Di sini ada bullish ya, kondisi market kita tahu ranging ya, ini 100 EMA flat, 50 flat, dan di sini ada 200 EMA ya kalau nggak salah ini. Artinya dia marketnya ranging karena EMA-nya nggak beraturan. Ini adalah bagian dari saya kira exhaustion candle ya. Saya kira di sini pasti ada candle bullish lagi yang cukup besar karena di sini ada level round number ya. Tapi sayangnya kalau exhaustion candle dia harus ke atas dulu. Tapi dia tidak membuat ke atas, artinya di sini kita lebih baik jangan entry ya, karena di sini ada level 100 EMA ya. Kalau exhaustion candle kan seperti penjelasan kita dia harus ke atas dulu. Ya setidaknya kita entry di sini ya. Tapi di sini memang tidak ada gerakan ke atas. Kenapa? Karena kondisinya ranging market, dia pasti akan terjang ke atas dan terjang ke bawah secara ganas ya. Tuh. Oke, dia ternyata menembus 50% ya, kembali ke topik kita. Ini kan body 50% dan juga ada 100 EMA. Jadi ini adalah inverted bullish hammer ya. Kalian lihat openingnya di sini, closingnya di sini ya. Kan di sini bullish. Kalau dua ini digabung, di sini ada ekor panjang. Nah, ekor ini adalah buying pressure. Kalau di trending market, kalau di ranging market, nah ini bisa jadi seperti ini. Bisa menjadi selling pressure ya. Jadi itulah kenapa inverted bullish hammer tidak berlaku di resisten pada ranging market. Karena di sana trennya adalah tren besarnya adalah konsolidasi, dia akan turun. Oke, kita bisa entry di sini mencari rejeksi di sini ya. Tentunya ini level yang kita andalkan. Kalau di sini 50% bisa dan level terakhir adalah ini yang kita andalkan. Kalau lebih dari ini nggak usah ya, karena berbahaya. Kalau di sini kita bisa andalkan ekor, kalau di sini kita ada ekor. Ya. Jadi harus kalian kumpulkan dan cari-cari pattern-pattern gini ya. Jadi kalian tahu di mana bisa mendapatkan rejeksi di ekor, di ekor. Kalau ada ekor ya udah. Kalau nggak ada ekor ya pakai opening dan closing dari body ya. Closing, opening. Kalau di sini kan ada EMA 100. Oke teman-teman. Itu reversal dan sekarang retracementnya. Ya, saya siapkan juga 4 contoh. Kondisi market ranging ya teman-teman, ini ya. EMA-nya nggak beraturan. Kita tahu di sini ada engulfing. Nah, sekarang ini kan contohnya retracement. Apa yang terjadi di sini? Closing price tidak melebihi yang namanya 50% body candle sebelumnya. Market ranging dan ada pola yang namanya bullish engulfing. Berarti ini adalah retracement ya. Dan kita bisa cari rejection di sini di bagian dari pembukaan. Kalau ini digabung teman-teman, engulfing kan hammer, bullish hammer ya. Ini bullish hammer. Kalian tahu rejeksinya ini di mana? Ini adalah dua candle digabung jadi ini. Rejeksinya ini adalah di bagian ini, opening. Kalau ini di 2 menit, rejectionnya di opening. Jadi ketika ada rejeksi atas, kita bisa buy di sini. Oke, retracement lagi. Nah, closing tidak lebih dari 50%. Tapi di sini ada wick ya, wick panjang. Namun kita tahu trennya up ya, dan karena dia menembus 100 EMA dengan cukup bagus. Ini artinya bisa jadi 100 EMA ini kita andalkan menjadi rejection di sini. Jika ada gerakan ke atas shoot up ya, maka kita bisa entry buy. Tapi masalahnya ini harus terjadi di 28 detik pertama, detik 1 sampai 28.
Kalau detik 30 biasanya nggak bisa entry ya, karena kita juga kena lag ya. Oke, kemudian nomor 3 teman-teman. Nomor 3 ini adalah retracement. Kenapa? Ya di sini nggak ada pola reversal karena ini close di 50% dari body candle ini, bahkan kita anggap 50% ya, tepat di 50%, dan ini adalah deviasi 2 ya, Bollinger Band bagian atas, dimana indikasinya trennya kuat, walaupun di sini udah momentumnya hilang. Karena di sini kita tahu inverted bullish hammer ini adalah buying pressure, tetapi buying pressure tidak berakhir dengan baik ya, dengan seperti ini inverted bullish hammer yang kedua. Tapi di sini nggak ada pola reversal, jadi tidak menjadi alasan bagi kita untuk open posisi sell setelah loss momentum. Karena yang terjadi bisa begini, hanya ada retracement, kemudian dia membuat lagi higher high ya. Artinya di sini bisa jadi retracement jika candlenya ini mendapatkan rejection dari sini, ya. Reject ke atas di sini. Kalau ini ditembus ya udah, ini berarti adalah pola hammer ya, atau selling pressure. Oke, lanjut dengan nomor 4. Nomor 4 ini adalah pola engulfing. Closing price-nya lihat. Ini candle lemah, wick atas wick bawah, market ranging ya secara umum. Ini berdekatan, kalau udah 100 YME berdekatan 50 YME, waspadai market ranging. Di sini ada level 20 YME. Sebelumnya saya yakin ada level, ada downtrend di sini. Karena di sini adalah fake breakout. Dua gabungan candle ini adalah fake breakout. Dan candle ini berakhir di atas 50% body candle sebelumnya, di mana di bawahnya ada 20 YME. Maka ini bisa kita layak untuk buy ya. Tapi di sini karena udah di nggak lagi membuat higher high gitu ya, maka di sini jangan buy, kita tunggu dia pasti sell. Oke teman-teman, itu dia penjelasan saya tentang retracement, reversal ya, hubungannya dengan closing price. Nanti kalian terapkan lagi ya metode ini, ataupun kalian nanti bisa tambahkan apa-apa yang mungkin kurang dari saya ya, analisanya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Terakhir saya ucapkan salam trader.